Puji Tuhan, kita bertemu kembali Bapak Ibu Saudara. Salam buat kita semua, salam sejahtera. Kita bersuka cita di hari Minggu ini. Selamat hari Minggu Bapak-bapak, Ibu-ibu, anak-anak muda. Tuhan memberkati kita. Mari kita akan masuk dalam ibadah. Kita akan menyerahkan semuanya dalam penyertaan Allah Roh Kudus, Imam Besar yang agung, yang akan melayani kita semua, bahkan melawat kita dimanapun keberadaan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat senang sekali dan bersuka cita karena Tuhan yang sudah selamatkan hidup kami. Karena Tuhan yang sudah mendamaikan kami. Kami dilayakkan memuji, menyembah Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Kami mohonkan Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Melawat setiap kami Tuhan. Bahkan menolong setiap kami. Sehingga sepanjang kami mengikuti ibadah ini, kuasa Allah bekerja atas kami. Memulihkan, menyembuhkan, membebaskan. Bahkan memerdekakan kami. Berkat Tuhan mengalir atas setiap kami. Kami memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Bahkan bersekutu dengan firman-Mu dan menikmati perjamuan Tuhan. Berkat Tuhan kiranya menyertai kami, berlimpah-limpah dalam sepanjang ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulaikan ibadah ini. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, kemenangan ada dalam kita karena korban darah anak domba Allah menjadi bagian hidup saudara dan saya. Haleluya. Mari angkat suara. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, haleluya, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, haleluya. Oleh kesaksian kita, katakan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan sekali lagi, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba, kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mukjizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Haleluya. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mukjizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita
membangkitkan. Katakan kembali, kuasanya, haleluya. Roh Allah bekerja atas kita, amin. Melanda umat Tuhan saat datang menyembah Dia, haleluya. Mukjizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Kuasanya atas kita, kuasanya atas kita, kuasanya atas kita membangkitkan. Haleluya, haleluya. Kuasa kebangkitan Yesus ada dalam hidup saudara dan saya. Kita boleh mendapatkan kekuatan baru hanya di dalam Tuhan. Glory, glory, haleluya. Mari kita siapkan hidup kita untuk menikmati lawatan firman Tuhan. Firman Tuhan menuliskan, diberitakannya firman-Nya, disembuhkan penyakitnya. Oleh sebab itu kehadiran Tuhan melalui firman-Nya ada di tengah-tengah kita. Kita naikkan pujian, salib-Mu Tuhan yang pulihkanku. Salib-Mu, salib-Mu, pulihkanku. Haleluya. Salib-Mu, salib-Mu, bebaskanku. Ku naikkan syukurku buat karya salib Yesus, salib Yesus, oh salib Yesus, sungguh ajaib salib Yesus, selamatkan hidupku. Mari katakan salib, 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 pulihkanku. Salib-Mu, salib-Mu, bebaskanku. Ku naikkan syukurku buat karya salib-Mu, salib Yesus, salib Yesus, salib Yesus, sungguh ajaib salib Yesus, selamatkan hidupku. Salib Yesus, selamatkan, oh salib Yesus, selamatkan. Salib Yesus, selamatkan hidupku. Berfirmanlah Tuhan atas kami, nyatakanlah kerinduan isi hati-Mu di tengah-tengah kami sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami rindu menikmati kuasa lawatan-Mu Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami siap menikmati firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur pada pagi hari ini kita bersama-sama kembali dapat berhimpun dan kita bersukacita. Kita dimungkinkan oleh karena kemurahan Tuhan, Allah yang sudah mendamaikan saudara dan saya, sehingga kita dapat bersekutu menghampiri hadirat-Nya yang Maha Kudus, Dia yang sudah membenarkan, Dia yang sudah menguduskan kita, sehingga kita dilayakkan untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Lain hal sebelumnya ketika dosa menguasai manusia, dari peristiwa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka
hubungan manusia dengan Tuhan terpisah. Dan itu terus rentetan yang kita akan lihat sebentar dalam satu tema firman Tuhan. Salib Yesus menyelamatkan hidupku. Puji Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara sudah siap kita menerima firman Tuhan dimanapun keberadaan kita ya. Bapak Ibu Saudara berkumpul dengan keluarga masing-masing saat kita juga menikmati perjamuan Tuhan, bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kita pegang janji firman Tuhan. Kuasa firman Tuhan yang sanggup menembus batas kemustahilan. Dan apapun pergumulan kita pada pagi hari ini, kita bawa kepada Tuhan, kita datang di bawah salib Tuhan, maka kita akan menikmati kuasa salib Tuhan yang menyelamatkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan baca satu bagian firman Tuhan dalam Yesaya 53. Yesaya 53 menggambarkan bagaimana Yesaya telah diberikan ya karunia roh untuk menggambarkan, menubuatkan apa yang akan terjadi kepada seorang pribadi yang menjadi korban tebusan bagi dosa kita. 600 tahun sebelum Yesus datang, nubuatan Nabi Yesaya telah menuliskan apa yang akan terjadi kepada seorang pribadi, apa yang akan diperlakukan oleh dunia kepada seorang pribadi di dalam Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita akan baca satu bagian atau satu ayat dari pasal 53. Mari Saudara siapkan Alkitab Saudara, kita buka bersama-sama di pasal 53. Kita perhatikan di ayat yang ke-6 Bapak Ibu Saudara ya. Kita saudara ya, jadi manusia, saudara dan saya, kita ya, sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri ya. Bapak Ibu Saudara, ini gambaran dunia, gambaran setiap kita manusia, korban akibat kita lahir dari benih dosa. Kita tidak punya kemampuan untuk mengendalikan dosa. Saudara. Masing-masing kita menuruti kemauan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca kisah daripada Kain ya saudara, ini sangat-sangat mengerikan. Firman Tuhan melalui Kain sudah diingatkan. Saudara, kalau kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-2, ya saudara, kisah daripada Kain, saudara perhatikan kita melihat ada satu kalimat di situ, bagaimana Kain tidak dapat mengendalikan dosa itu saudara. Nah kita melihat di pasal yang ke-4, firman Tuhan menuliskan demikian, ya saudara ya, di ayat yang ke-7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Firman Tuhan sudah ingatkan, kamu harus berkuasa atasnya. Tetapi apa yang terjadi? Bapak Ibu Saudara, kita melihat Kain gagal dalam mengendalikan dosa. Karena tidak punya kekuatan. Apa yang dapat kita mampukan dalam diri kita untuk mengendalikan dosa? Akhirnya Kain membunuh adiknya Habil. Dan tidak cukup itu ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat terus rentetan peristiwa. Manusia mengikuti jalannya sendiri. Ya saya menuliskan seperti itu. Jadi perbuatan-perbuatan manusia sampai kita melihat pada zaman Nuh ya, kebejatan moral manusia pada saat itu yang sampai pada puncaknya Allah harus mengakhiri ya, membinasakan semua manusia pada waktu itu. Karena apa? Dosa yang sudah sekian, yang begitu memuncaknya saudara. Moral manusia pada waktu itu benar-benar hancur. Saudara.
Sehingga air bah membinasakan semua manusia. Kecuali sebuah keluarga, ya, dari keluarga Nuh yang masih hidup menurut maunya Tuhan. Ya. Dan kita melihat Allah membangun generasi dari Nuh. Tetapi kita terus melihat, ya, bagaimana perjalanan bangsa Israel singkatnya, ya. Ketika bangsa Israel sudah menikmati penyertaan Tuhan di padang gurun, saudara, ya. Menikmati pemeliharaan, melihat kuasa, melihat ajaibnya penyertaan Tuhan. Tapi mereka kembali digoda oleh bangsa-bangsa lain. Ya. Cara hidup bangsa-bangsa lain. Sehingga mereka katakan apa kepada Samuel? Pilihkan kami raja, ya. Berikan kami seorang raja. Samuel mengingatkan kepada bangsa Israel, ya. Apa jadinya nanti kalau kamu dipimpin seorang raja? Ya. Harta kekayaanmu dikendalikan, istri-istrimu dikendalikan, anak-anakmu dikendalikan. Ya. Tetapi mereka tetap karena apa? Tergoda oleh bangsa-bangsa lain yang punya raja. Padahal sebelumnya bangsa ini dipimpin, dikendalikan, dituntun oleh Allah sendiri yang luar biasa pemeliharaannya, saudara. Tetapi bangsa Israel tergoda, tidak mampu untuk mengendalikan dosa. Inilah yang terjadi sebelum Yesus datang. Sampai kita melihat pada zaman Maliaki, ya, kebejatan moral manusia. Bahkan dikatakan Allah mereka meninggalkan, ya, istilahnya berzina, berselingkuh, ya, dengan ilah lain. Saudara dapat bayangkan betapa kasih Allah menuntun mereka luar biasa. Tetapi mereka membangun Baal-Baal, membangun sesembahan yang lain, saudara. Sampai Allah tidak berfirman pada masa yang cukup lama. Sampai kedatangannya, ya, di kitab Perjanjian Baru. Itu perjalanan bangsa Israel di mana mereka tidak dapat mengendalikan dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana? Ya, tidak ada satu kekuatan yang memampukan untuk mengendalikan dosa. Dan kita masuk dalam Perjanjian Baru, firman Tuhan menuliskan upah dosa adalah maut. Ini tidak dapat ditawar. Kutuk dosa yang diturunkan dari Adam dan Hawa. Mereka harus berjerih lelah untuk mendapatkan sesuatu. Itu terus, ya saudara, ya, siapa mau hidup dalam kutuk. Tidak ada satupun keberhasilan yang dialami kalau hidup dalam kutuk, saudara. Ini yang terjadi kepada kita manusia. Hubungan Allah dengan manusia terputus. Bagaimana nasibnya, saudara, ya? Hubungan kita terputus kepada Allah yang sumber segalanya, saudara. Saudara dapat bayangkan apa yang akan terjadi dalam setiap pribadi manusia yang tidak punya hubungan dengan Allah penguasa langit dan bumi, pencipta langit dan bumi, pemilik surga, saudara. Nah, dapat bayangkan kalau hubungan dengan pemilik surga kita putus, pertanyaannya kemana kita setelah meninggal? Itulah yang menjadi penyebab mengapa orang takut bicara kematian, saudara. Karena ini, ya, tidak yakin hubungannya dengan pencipta langit dan bumi, pemilik surga, karena dosa. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kasihnya yang besar, ya, kita baca di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-36. Saudara, ya, Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-36. Perikop ini berbicara dalam satu percakapan Yesus dengan Nikodemus, ya saudara, ya. Tetapi kita tidak akan bicara banyak di situ. Kita langsung melihat pasal 3 ayat 36. Dituliskan demikian, barang siapa percaya kepada anak, itu bicara tentang pribadi Yesus yang akan menjadi korban tebusan, ia beroleh hidup yang kekal.
Ini berita yang luar biasa. Ketika manusia hidup dalam kutuk dosa, ketika manusia tidak punya kemampuan untuk mengendalikan dosa, ada berita luar biasa, berita sukacita yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis. Kesaksian tentang pribadi Allah, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Ini kebutuhan dunia ketika tidak punya kemampuan untuk mengendalikan dosa yang akibatnya maut. Percaya kepada anak, yaitu Yesus yang datang. Dia rela meninggalkan surga kemuliaan, datang sebagai manusia untuk apa? Menjadi korban pendamaian manusia dengan Allah. Supaya hubungan kita diperdamaikan kembali. Sebab inilah jalan satu-satunya untuk memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Percaya kepada anak. Kita lihat ayat sebelumnya, ayat 34. Ya. Sebab siapa yang, ayat 35, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Jadi segala kekuasaan sampai pada kuasa maut sudah dikalahkan, saudara. Oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Ini yang kita pegang, janji firman Tuhan. Ketika kita menerima Dia, percaya kepada Yesus yang sudah datang dari surga, mati bagi dosa pelanggaran kita. Dia bangkit mengalahkan maut. Firman Tuhan katakan, segala sudah diserahkan kepadanya. Segalanya, saudara. Lebih jelas kita membaca dalam Filipi, saudara ya. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-20, ayat yang ke-8. Coba kita lihat bagian ayat itu. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dan 9. Ya, kita melihat ayat yang ke-9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kuasa nama Yesus, kita lihat ayat yang ke-10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Kekuatan apapun yang ada di bumi ini, saudara, bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Di dalam nama Yesus. Karena apa? Ada pengorbanan yang Dia sudah berikan bagi manusia. Dirinya sendiri. Tubuhnya sudah dipecah-pecah. Darahnya mengalir sampai firman Tuhan katakan sampai tetes terakhir, tidak darah air mengalir. Yesaya menggambarkan tidak menyerupai manusia lagi. Satu hukuman yang diperlakukan kepada pribadi Yesus. Siksaan yang diperlakukan kepada pribadi Yesus tidak pernah dialami satu orang manusia pun. Itu yang Dia sudah buat bagi saudara dan saya. Untuk apa? Mengalahkan kuasa dosa. Sehingga apapun kekuatan dunia ini tidak akan sanggup mengalahkan. Kenapa? Allah memberikan kuasa. Segala kuasa di surga, di muka bumi. Firman Tuhan katakan sudah ada di bawah kaki Yesus. Ada dalam pribadi Yesus. Yang saudara dan saya percaya, firman Tuhan katakan barang siapa percaya kepada anak. Jadi kita mau pada pagi hari ini, saudara ya, kata percaya melekat dalam hidup saudara dan saya. Mempercayakan hidup saudara dan saya kepada pribadi Yesus yang akan menuntun perjalanan kita, dan itu segala isi hati Tuhan diungkapkan di dalam firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, bagaimana pertanyaannya? Bagaimana kita mau berjalan di dalam jalannya Yesus, di dalam firman Tuhan? Isi hati Tuhan sudah dituliskan.
Adakah kekuatan kita untuk melakukannya? Ketika saudara dan saya percaya, kuasa untuk mengendalikan dosa Tuhan berikan. Ketika kita percaya, Yohanes pasal yang pertama, saudara ya. Yohanes pasal yang pertama. Kekuatan saudara dan saya yang percaya akan nama Tuhan, apa yang Dia berikan bagi kita. Yohanes ya, pasal pertama ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya apa saudara? Kuasa. Ada power menjadi anak-anak Allah. Ini kuasa yang kita butuhkan untuk dapat mengendalikan dosa. Supaya kita tidak lagi di bawah kungkungan dosa, kita tidak lagi di bawah hamba dosa, tapi kita keluar dari belenggu dosa. Sehingga kita tidak berjalan lagi menuju maut, tapi kita berjalan pada satu kehidupan yang kekal. Karena apa? Kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Inilah firman Tuhan yang diperdengarkan pada pagi hari ini. Sesaat kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Karena firman Tuhan menuliskan, Yesus sendiri mengatakan ketika Dia berkumpul dengan murid-muridnya, inilah tubuhku yang sudah terpecah bagi kamu. Perjamuan Tuhan yang kita akan nikmati, yang kita akan makan sebentar. Ya, bukan saja merupakan sakramen, upacara atau adat tradisi, ya, tetapi mengandung janji yang luar biasa. Saudara dan saya setia bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Karena apa? Kita dituntun pada satu penantian kedatangannya yang kedua kali. Untuk menjemput saudara dan saya. Kalau kita mungkin sudah meninggal sebelum Yesus datang, janjinya yang pertama kali. Ya, kita dibangkitkan terlebih dahulu, tetapi mereka yang masih hidup akan diubahkan dalam sekejap mata untuk bertemu dengan Yesus. Haleluya. Dan sementara kita ada di muka bumi ini, melakukan segala aktivitas yang penting, saudara dan saya diberikan kemampuan untuk mengendalikan keinginan dosa. Kemampuan untuk tidak lagi di bawah hamba dosa yang membuat kita masuk dalam maut. Tapi saudara dan saya dimerdekakan. Salib Yesus pulihkanku. Tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi kita berkuasa atas dosa. Salib Yesus bebaskanku. Tidak lagi kita diperhambakan, tapi kita menjadi orang yang merdeka. Saudara. Sakit menjadi hamba, saudara. Apalagi hamba dosa. Iblis merusak rumah tangga kita. Iblis merusak hubungan sosial kita. Karena kuasa dosa ada dalam hidup kita. Tapi kita dibebaskan, dipulihkan saudara. Itulah salib Yesus yang selamatkan hidup saudara dan saya. Yang percaya dalam namanya. Puji Tuhan, kita siapkan hidup kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Melalui perjamuan Tuhan. Mari kita siapkan hidup ini. Inilah hidupku Tuhan, kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur karena salib Yesus yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah memulihkan kita, yang sudah membebaskan kita. Sehingga kita tidak lagi diperhamba oleh dosa yang menuju pada maut. Tetapi kita dipulihkan, dibebaskan. Bahkan memegang kuasa menjadi anak-anak Tuhan. Sehingga kita berjalan di dalam tuntunan firman Tuhan. Allah menjadikan segalanya baik dalam setiap hidup kita. Bapa, kami bersyukur melalui berita sukacita pada pagi hari ini. Kami tidak lagi dilingkupi rasa ketakutan dan kecemasan karena dosa yang selalu membuat rusak kehidupan kami. Tapi kami punya kuasa ketika kami percaya kepada nama Yesus. Kuasa untuk dibebaskan, dipulihkan. Bukan karena perbuatan baik kami, bukan karena kebenaran diri kami,
tetapi karena nama Yesus yang sudah mati bagi kami, nama Yesus yang sudah bangkit mengalahkan maut, dan Yesus yang sudah naik ke surga menyediakan tempat bagi kami, itulah yang Kau sediakan bagi setiap kami yang percaya di dalam nama Yesus. Kami penuh dengan sukacita, kami penuh dengan kemenangan, karena kami tidak lagi di bawah hamba dosa, tapi kami hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan, yang memerdekakan, yang memulihkan, yang membebaskan. Kami berjalan pada kehidupan yang kekal. Saatnya Tuhan, kami akan menikmati perjamuan kudus, kiranya Engkau layakkan kami. Karena janji firman Tuhan, ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan, kami dituntun sampai pada penantian kami, kedatangan Tuhan yang kedua kali, untuk kami tinggal bersama-sama dengan Engkau dalam kerajaan-Mu. Bahkan ketika kami masih mendiami bumi ini, Engkau yang menyertai kami, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang menjaga kami sebagai gembala yang agung. Terima kasih Bapa, dengan penuh rasa syukur kami menikmati, kami menyerahkan hidup kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salib-Mu, salib-Mu, pulihkanku. Sementara Bapak Ibu Saudara membagikan roti bersama. Salib-Mu, salib-Mu, pulihkanku. Salib-Mu, salib-Mu, bebaskanku. Ku naikkan syukurku buat karya salib-Mu. Salib Yesus, salib Yesus, salib Yesus sungguh ajaib. Salib Yesus selamatkan hidupku. Salib, 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 pulihkanku. Salib-Mu, salib-Mu, bebaskanku. Ku naikkan syukurku buat karya salib-Mu. Salib Yesus, salib Yesus, oh salib Yesus sungguh ajaib. Salib Yesus selamatkan hidupku. Katakan, salib Yesus selamatkan. Salib Yesus selamatkan. Oh salib Yesus selamatkan hidupku. Angkat tinggi tubuh Tuhan yang sudah terpecah bagi saudara dan saya. Dan mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam, waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari dengan iman kita makan tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Angkat tinggi cawan Tuhan. Kita akan bersekutu dalam darahnya yang membebaskan, yang memulihkan.
yang selamatkan hidupku, saudara dan saya. Saya akan bacakan firman Tuhan, kita akan dengarkan bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari dengan iman kita minum cawan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya, haleluya. Inilah sukacita kami Bapa. Ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, Engkau menuntun kami. Pada satu saat kami akan bertemu dengan Engkau Tuhan. Allah Juru Selamat kami, Raja di atas segala raja. Untuk tinggal bersama-sama dengan Engkau dalam kerajaan yang kekal. Bahkan janji Tuhan untuk kami turut juga memerintah bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, diberkati kami semua seluruh umat Tuhan yang boleh menikmati bersekutu bersama-sama dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, jamahan Tuhan terjadi atas kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang hidup dalam kungkungan ketakutan dan kecemasan. Tuhan lawat pagi hari ini, Tuhan gantikan dengan sukacita dan damai sejahtera. Bahkan kiranya Tuhan membukakan setiap pintu-pintu berkat Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita boleh menyaksikan kebesaran Tuhan, menyaksikan betapa hebatnya Tuhan di dalam setiap rumah tangga kita. Diberkatilah kita semua di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Kami bersyukur Bapak buat pada pagi hari ini bersama seluruh sidang jemaat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita masuk dalam doa dan menikmati berkat Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sukacita kami, kemenangan kami, pengharapan yang baru Tuhan berikan atas kami pagi hari ini. Kami tidak takut lagi, tetapi kami penuh pengharapan, penuh damai sejahtera menapak hari-hari ke depan kami. Karena kuasa yang dari Tuhan, kuasa salib Tuhan yang sudah selamatkan hidup kami, penyertaan dari Tuhan, perlindungan dari Tuhan, pendampingan, kuasa ilahi beserta atas hidup kami boleh alami dalam kami menjalani hari-hari sepekan ini. Tuhan menyertai dalam setiap rumah tangga kami, dalam pekerjaan, usaha, dagang kami, bahkan dalam sekolah kuliah anak-anak-Mu Tuhan, bahkan dalam setiap apapun yang sedang kami rintis, bahkan di tengah-tengah pelayanan ibadah kami sepekan ini, Tuhan melindungi dan menjaga kami oleh kuasa salib-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, saatnya kami mau terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara arahkanlah kedua tangan dan iman kepada Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, terimalah berkat yang dari Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan saudara dan saya, bahkan penyertaan perlindungan sukacita, bahkan kekuatan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Terimalah berkat Tuhan atas seluruh kehidupanmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas buah-buah nikahmu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas cita-cita masa depan dan pendidikanmu. Terimalah berkat Tuhan atas ibadah, pengabdian dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah baik jasmani dan rohani mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tetap hidup di dalam Tuhan, percaya salib Tuhan yang sudah selamatkan saudara dan saya. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, glory, dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa